Di sini bersama saya Mujiono, SDM Pesos dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini kita akan membahas mengenai modul 8, yakni mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 14, mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pagi hari ini di pertemuan hari ini. Masih kita akan membahas modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, hari ini kita udah masuk sesi 14 ibu-ibu ya. Nah, sesi 14 itu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Ya, itu sesi 14 karena kita kemarin sudah belajar sesi 13. Jadi hari ini kita akan mempelajari dan berdiskusi tentang layanan penanganan anak stunting. Nah, sebelum lanjut di sesi 14 saya ingin bertanya dulu, masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Ya, silahkan Ibu. Apa Bu? Yang dipelajari pada sesi 13 apa? Pemetaan kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar. Iya, pemetaan tadi. Pemetaan Kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar. Iya. Ada lagi yang bisa bantu? Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Mempelajari potensi diri dan keluarga untuk mencegah anak stunting. Iya, benar sekali. Jadi terima kasih ibu-ibu sudah membantu menjawab. Ibu-ibu masih ingat. Jadi setiap pembelajaran, setiap pertemuan harus tetap diingat materi-materinya Bu ya. Jangan sampai dilupakan ya. Karena akan berguna untuk kehidupan ibu-ibu. Nah, saya ingin bertanya nih sama ibu-ibu. Apakah di lingkungan ibu-ibu terdapat anak stunting? Ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada anak stuntingnya, alhamdulillah. Nah, kemudian seperti ini, bagaimana jika ibu adalah keluarga yang anaknya mengalami stunting? Apa yang akan ibu lakukan? Misalnya gimana? Jika dalam keluarga ibu atau anak ibu itu mengalami stunting, apa yang harus ibu lakukan yang terlebih dahulu kira-kira? Apa Bu? Pertama ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan itu? Satu, memberi makanan atau yang dikonsumsi disesuaikan dengan Gizinya ya, gizi harus diperhatikan. Nah, yang kedua, lebih banyak mengasih anak itu stimulasi tadi ya, memberi stimulasi ya secara terus-menerus. Ada lagi selain Bu Maria, ada lagi yang membantu menjawab. Kira-kira apa lagi nih Bu? Kalau ada dalam keluarga atau anak ibu nih mengalami stunting, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan? Ayo. Kira-kira apa? Nah, kemudian apa sih yang dapat masyarakat lakukan untuk mendukung keluarga tersebut? Nah, jika ada ibu nih misalnya tetanggaan nih, ada yang mengalami stunting, apa yang bisa kita lakukan terhadap keluarga yang anaknya mengalami stunting? Kira-kira apa? kita sebagai masyarakat yang Memberi dukungan, betul sekali. Kemudian apa lagi? Memberi semangat. Nah, mungkin memberi semangat, tidak mencemooh, tidak mengucilkan, seperti itu Ibu ya. Saling mendukung. Nah, memberi masukan. Benar sekali Bu Mariam. Nah, jadi benar tuh jawabannya. Terima kasih Bu Mariam ya. Sudah benar semua. Nah, jadi ibu-ibu, yang perlu kita lakukan ketika ada keluarga mengalami stunting, itu kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan bantuan sosial yang sudah diterima dalam pemenuhan gizi anak tadi. Ya, jangan nanti ketika ada anak stunting harus diutamakan tadi pemenuhan gizinya. Nah, jadi bantuan sosial itu ada yang ibu-ibu terima ini ada PKH dan BPNT. Bisa itu kalau BPNT sudah bisa ditukarkan kan dengan sembako.
Nah kemudian uang yang diterima dari PKH sudah bisa juga dibelikan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan gizi anak-anak harus dipenuhin, jangan dibelanjakan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu ya, jangan sampai ya. Nah jadi itu yang diutamakan ya memang yang diperlukan anak lain. benar, yang diutamakan keperluan anak tadi ya, itu yang pertama jika anak mengalami stunting. Nah kemudian stimulasi, nah yang dikatakan Ibu Mariam tadi, stimulasi itu perlu dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Jadi stimulasi secara terus menerus itu sangat perlu dilakukan oleh orang tua maupun keluarga. Kemudian keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Ayo yang ada layanan di lingkungan. Nah kita lihat ada di pertemuan sebelumnya kemarin itu ada kelompok 3 sudah menggambarkan peta sumber daya manusia yang bisa dihubungi nih ketika ada anak stunting. Nah di kemarin di kelompok 3 itu menggambar sumber daya manusianya ialah petugas kesehatan ya yang bisa dihubungi. Dari petugas kesehatan itu ada di posyandu maupun di puskesmas. Nah itu yang di kelompok 3 gambarkan di peta kemarin ya, peta dari jenis sumber dayanya. Nah kemudian kira-kira apakah ada lagi lembaga yang bisa dihubungin selain yang ini tadi, selain puskesmas dan posyandu? Kira-kira apa lagi? PKK, terus apa lagi? Sampaikan aja kira-kira apa Bu? RT, apa lagi? Kira-kira apa lagi? RT, PKK, kemudian apalagi Bu yang bisa, lembaga yang kira-kira bisa Dinas sosial. Nah benar. Nah jadi yang bisa dihubungi ya, lembaga lain yang bisa dihubungi jika ada anak stunting di lingkungan maupun di keluarga Ibu adalah benar yang tadi jawabannya itu yang pertama yang kemarin kelompok 3 itu posyandu dan puskesmas. Nah lembaga lain benar yang dikatakan Ibu Mariam tadi ada dinas sosial. Selain itu Bu ada pusat kesejahteraan sosial SLRT atau puskesos, biasanya di kelurahan ada ya puskesos ya, itu bisa dihubungin jika terdapat anak stunting. Kemudian e-warung. Nah kalau e-warung mungkin di sini kurang efektif karena tidak ada e-warung ya di tempat kita ya. Nah kemudian kontak telepon pelayanan sosial anak. Nah ada kontaknya Bu. Nah jadi bisa dihubungi, boleh dicatat di nomor 1500771 ya, saya ulangi. Jadi kontak telepon pelayanan sosial anak itu di nomor 1500771. Nah itu bisa dihubungin. Kemudian yang terakhir Balai Rehabilitasi Pelayanan Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus atau disingkat AMPK. Nah itu tadi Bu lembaga-lembaga layanan lain yang bisa dihubungi jika terdapat anak stunting di keluarga ataupun di lingkungan sekitar Ibu ya. Itu yang harus diingat Ibu ya. Nah kemudian jika ada, kan nggak semua orang tahu nih tentang lembaga layanan tadi. Nah ibu-ibu, bagi yang ibu-ibu yang awam untuk mendapatkan akses ke lembaga tadi bisa menghubungi petugas sosial atau SDM Kesos yang ada di lingkungan ibu masing-masing. Biasanya ada contoh pendamping sosial PKH, ada ya pendamping sosial PKH, BPNT, kemudian Kube, kemudian Sakti Peksos. Nah itu bisa dihubungin Bu. Nah kemudian pekerja sosial. Nah, pekerja sosial juga bisa. Kemudian penyuluh sosial bisa. Kemudian yang terakhir relawan sosial. Nah, relawan sosial seperti fasilitator puskesos, kemudian pekerja sosial masyarakat atau PSM biasanya di kelurahan ada juga, tetap ada. Kemudian yang terakhir PKSK. Nah itu tadi relawan sosial yang bisa dihubungin ya ibu-ibu ya. Nah petugas yang sudah saya sebutkan tadi itu akan membantu ibu-ibu yang awam nih. Nah, ibu-ibu yang awam karena tidak semua mungkin ibu-ibu tahu bagaimana mendapatkan layanan
kesehatan untuk anak stunting. Nah, jadi bisa dihubungin tadi SDM Kesos tadi. Nah, nanti SDM Kesos ini akan menghubungkan ibu-ibu untuk mendapatkan pelayanan agar anak stunting tadi segera mendapatkan layanan kesehatannya itu tadi ibu ya. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi yang bisa kita pelajari hari ini itu tadi, jika ada anak stunting di keluarga ataupun di lingkungan kita, jangan sampai kita mengucilkan, melabeli anak stunting. Tidak boleh ya ibu-ibu ya, harus tetap memberikan dukungan, semangat, kemudian memberikan stimulasi secara terus menerus, kemudian memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi anak tersebut ya, itu yang terpenting. Nah, kemudian layanan-layanan lembaga layanan tadi yang bisa didatangin, ibu-ibu sudah tahu, puskesmas, posyandu, pusat kesejahteraan sosial, dinas sosial, kemudian kontak sosial anak tadi, kontak telepon pelayanan sosial anak yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian balai rehabilitasi pelayanan sosial anak. Nah, yang terakhir tadi, jika tidak tahu bagaimana mendapatkan akses tadi ke dalam lembaga-lembaga yang tadi, bisa menghubungi petugas sosial SDM Kesos yang ada di lingkungan ibu-ibu seperti pendamping sosial PKH, BPNT, pekerja sosial, penyuluh sosial, relawan sosial, seperti Puskesos, fasilitator Puskesos, pekerja sosial masyarakat, dan PKSK. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di sesi 14 ini. Nanti kita akan menyambung di pertemuan selanjutnya materinya ibu-ibu ya. Mungkin itu saja, semoga ilmu yang kita dapat ini bisa berguna buat ibu-ibu, buat keluarga dan lingkungan sekitar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang modul 8 sesi 14. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.